Sejak memasuki era revolusi industri 4.0, banyak orang telah membahas perubahan fenomena yang terjadi. Seperti banyaknya teknologi canggih yang mengubah cara-cara orang bekerja dan beraktivitas di berbagai bidang. Namun, kita sebagai calon sumber daya tentu perlu menyikapi hal ini dengan seksama. Menurut kalian, bagaimana sih tentang dunia penyiaran saat ini? Terutama di era digitalisasi seperti ini. Banyak sekali elemen-elemen masyarakat yang dapat mendirikan lembaga penyiaran swasta, baik yang berbadan hukum ataupun secara personal, dalam kanal-kanal yang terdapat di jejaring sosial atau media sosial. Ini merupakan contoh dari beberapa situs jejaring sosial yang telah digunakan oleh beberapa lembaga penyiaran, baik yang berbadan hukum maupun yang berdiri secara personal. Tentang digitalisasi penyiaran, kita harus tahu dulu apa itu digitalisasi. Digitalisasi berasal dari bahasa Inggris, yakni digitizing, merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan proses mengubah berbagai informasi, kabar, atau berita dari format analog menjadi format digital, sehingga lebih mudah untuk diproduksi, disimpan, dikelola, dan didistribusikan. Informasi yang didigitalisasikan dapat disajikan dalam bentuk teks, angka, audio, visual, yang berisi tentang ideologi, sosial, kesehatan, bisnis, dan lain sebagainya. Media sebagai penyedia informasi dituntut untuk memberikan informasi yang lebih tepat dan mengedepankan fakta. Di era digitalisasi seperti ini misalnya, media harus memfokuskan pemberitaan ataupun tayangan kepada hal-hal yang membangun. Dalam hal ini, negara harus ikut berperan. Negara harus mendorong media agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengisi acara yang mengandung unsur-unsur pendidikan. Sebagai sumber informasi yang utama, media tidak boleh melupakan kewajibannya, yaitu untuk mengedukasi masyarakat. Namun, di era digitalisasi seperti ini, masih saja ada tayangan-tayangan yang harusnya sebatas sebagai tontonan, malah dijadikan tuntunan oleh kebanyakan masyarakat, terutama di Indonesia. Di samping hal itu, masih marak tentang berita-berita bohong atau yang biasa kita kenal hoax. Efek positif adanya digitalisasi seperti ini yaitu dapat menciptakan masyarakat informasi. Masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan berbagai informasi yang diinginkan, sehingga masyarakat semakin tumbuh. Masyarakat juga dapat memilih dan menyaring berbagai informasi yang dibutuhkan. Karena di era digitalisasi seperti ini, semua didistribusikan secara luas. Efek negatif dari adanya era digitalisasi seperti ini adalah yang pertama, berdasarkan sifatnya yang mudah untuk didistribusikan. Informasi dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak tepat, sehingga dapat menimbulkan krisis tertentu. Yang kedua, berdasarkan sifatnya yang mudah untuk dicari dan diakses. Informasi digital dapat dikonsumsi oleh mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk mengolah informasi tersebut secara baik dan benar. Seperti halnya kecenderungan anak balita yang selalu mengikuti perilaku role model yang mereka temui. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya yang mudah diperbaharui. Kecenderungan ini dapat disalahgunakan juga oleh beberapa masyarakat yang tidak bertanggung jawab dalam mengubah isi dari informasi digital, kemudian menyebarkannya demi kepentingan diri sendiri maupun kelompoknya, atau untuk tujuan mengadu domba, atau bahkan untuk tujuan menjatuhkan nama baik orang lain. Di era digitalisasi seperti saat ini, dapat dengan mudah dan dapat membantu dunia penyiaran dalam melebarkan sayapnya. Selain itu, dapat pula membantu dalam mencari sumber informasi bagi kita dan juga bagi orang lain. Mari kita bijak menggunakan media informasi agar mendapatkan informasi yang faktual.
Sebar kebaikan, bukan kepanikan. Ingat, saring sebelum sharing.